Walau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Om King Kong di sini. Ini kali ini kita agak sedikit, ya sebenarnya sih masih ada kaitannya lah dengan dunia otomotif. Sebenarnya ini pun ya bermesin juga, cuman terbang di udara. Jadi sekarang ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama Fadra, bosnya Pelikan Drone Service. Siap. Ini gue manggil dia Ajo karena dia punya saham mayoritas di Sate Padang Ajo Ramon. Nggak, gue dipanggil aja karena orang Aceh, Mas. Bisa. Iya, karena saya aslinya orang Aceh. Aceh bener. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol santai aja, mungkin seputaran ya drone karena beliau ini kenal udah lama dan beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan saya dengan drone. Dulu drone itu gelap lah, itu 2015 kali ya. Iya, 2016. Itu pertama kali tahu ada benda bisa terbang selain pesawat, kan? Wah lucu juga nih, akhirnya banyak ngobrol lah, perdronan. Sempet ya beberapa kali bekerja sama juga buat bikin video. Nah kita ngobrol santai aja. Jadi drone itu sebenarnya barang udah lama kan ya? Udah lama, cuman memang masuk sini baru-baru aja. Iya. Ya 7 tahun terakhir. Ya, 7-8 tahun terakhir. Ini kita sekarang lagi ada di kantornya, headquarternya Pelikan Drone Service di daerah Bakulus. Jadi kalau teman-teman ada yang mau beli drone, ada yang mau servis drone, ataupun mau meng-hire untuk kepentingan pembuatan aerial video, bisa menghubungi Bapak ini nanti via IG-nya aja. Ya, siap. Nanti saya taruh IG-nya di bawah ini. Sama ini, Mas, mahasiswi butuh beasiswa. Oh, kebetulan kantornya siapa kos-kosan. Jadi ya buat para mahasiswi atau mbak-mbak kantoran yang tertarik untuk mendalami ilmu terbang-terbang, boleh menghubungi Bapak ini. Iya. Ini sebenarnya sih serunya akhir-akhir inilah, karena banyak ya sebenarnya kaitannya dengan otomotif erat banget. Karena sekarang ini banyak, apalagi di dunia motorsport lah ya, itu banyak footage yang mungkin kita sering lihat di YouTube atau dimanapun sosial media, itu banyak yang pakai drone untuk ngambil action para pembalap di sirkuit lah. Nah itu sebenarnya drone-nya khusus kan ya? Iya. Itu istilahnya FPV. FPV. Nah, itu apa? First person view. Jadi kalau boleh gue jelasin dikit nih, si first person kenapa dia bilang FPV? Karena kita ngeliatnya dari Google, Mas. Jadi ibaratnya kita yang nerbangin langsung tuh si drone itu, kita ikut terbang di dalamnya. Gitu. Nah yang waktu kemarin kejadian Pak Bamsud tuh. Oh ya. Nah itu salah satu tim kita, si Chandra namanya. Nah, jadi memang sekarang penggunaan drone itu udah lebih advance lah. Jadi nggak cuma sekedar ngambil foto atau video dari atas, cuman ya kaitannya ke dunia otomotif, terlebih dunia motorsport, memang sekarang lebih ramai banget untuk ya merekam action. Karena kebanyakan kan selama ini kita nonton kalau ada balap atau apa, kalau nggak dari luar atau dari inboard, ya kan onboard cam lah. Nah, sekarang dengan adanya drone ini, teman-teman yang bermain drone FPV ini, jadi lebih seru kita nontonnya. Dramatis. Ya, karena actionnya bisa ketangkap. Bagus lah, dari mulai kalau mau drifting atau rally atau sirkuit sekalipun. Nah, sebenarnya perangkat itu tuh berarti kita beli jadi atau merakit? Karena kan banyak ngelihat bentukannya kan racing gitu. Iya benar. Nah jadi tuh Mas, awalnya itu pada rakit, Mas. Karena sebenarnya peruntukan drone FPV ini bukan untuk syuting. Untuk balap ya? Untuk balapan. Untuk balapan drone memang ada kejuaraannya, drone racing gitu. Kalau di luar itu namanya drone racing league atau apa gitu.
Nah, jadi akhirnya karena kalau pakai drone yang kayak DJI gitu-gitu ya biasa aja, horizon, gambarnya juga gambar biasa stabil ya emang bagus gitu loh. Cuman kan begitu ada drone FPV kita dapat perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda. Nah, dan lebih dramatis dan akhirnya ya si DJI pun mengeluarkan yang ready to fly. Nah, ready to fly, tapi tidak ibaratnya gini mas, si DJI mengeluarkan itu tapi masih mengutamakan safety banget. Nah, jadi speednya tidak terlalu kencang, jadi kayak ngejar mobil itu juga masih susah. Terus kalau misalnya kita kayak dive tuh yang terbang ke atas, turun ke bawah. Nah, itu dia nggak bisa terlalu kencang. Kenapa? Karena pada saat kita tutup throttle-nya itu idle RPM tinggi. Jadi dia masih kayak ngambang gitu mas. Nah, jadi makanya anak-anak yang emang pro, yang emang udah kecemplung di dunia FPV buat syuting-syutingan, pada nggak rekomendasi pakai DJI FPV, pada rakit-rakit semua. Jadi kita kalau misalnya mau syuting itu kayak kemarin DWP, kita syuting itu bawahnya bisa sampai 3 set, 4 set. Jadi rakitan semua. Dan masih pakai GoPro. Oh, jadi memang tidak ada built-in cam-nya ya? Tidak. Jadi pakai GoPro ya? Action cam terbaik kan masih kualitasnya GoPro mas. Itu dia. Oh, ini nyambung DJI. Nah, beliau ini juga salah satu agen resmi. Dealer. Nah, dealer ada DJI. Jadi kalau mau beli merek DJI diajak. Boleh. Cengli. Tapi belinya lewat gue. Adalah lumayan rokok aja sih. Pulsa. Karena menarik banget sih akhir-akhir ini ya jujur gue sebagai penikmat tontonan otomotif dengan adanya si FPV ini jadi seru aja ya jalannya ya, karena bisa ngejar speed mobil. Kan mobil di sirkuit ya anggap lari 160 km/jam itu bisa diudak gitu, benar-benar bisa diudak, dan juga movementnya cepat gitu. Jadi lagi nikung kita bisa muter atau segala macam, jadi lebih seru aja tontonannya ya. Jadi memang, nah kalau drone racing sendiri di sini rame nggak? Rame mas. Masanya rame. Jadi ada, dan udah masuk kelas sport. Oh udah mulai. Udah masuk kelas sport juga di cabang aero modeling, ada di cabang drone racing. Jadi emang anak-anak bahkan anak-anak drone DJI itu. Jadi anak-anak drone DJI pada penasaran main racing, ya udah pada nggak seriusin gitu. Kalau untuk barangnya sendiri mahal nggak sih? Sebenarnya rate, jadi gini, kalau misalnya mulai dari nol itu lumayan berasa. Karena apa? Yang mahal itu si Google Set. Si Google Set itu kita harus nyiapin budget 7 sampai 9 juta. Google Set aja. Google Set top. Google Set top 7 sampai 9 juta. Terus kalau remote tergantung kualitas ya, kita bilang yang middle kita ambil di harga 2 jutaan. Habis itu charger itu kalau misalnya emang baterai kita mau awet, kita juga pakai charger yang bagus, itu sekitar 1 jutaan. Nah, berapa itu? Bertiga tambah 7, 9, 10-an lah, 10 sampai 12 jutaan lah ya. Nah, itu baru perangkat pendukungnya mas. Belum drone-nya. Jadi kalau drone-nya itu, nah sebenarnya gini, Google charger sama remote sekali beli dong. Semua drone-nya 20, 30 bebas. Bisa pakai terus. Iya. Nah, si drone-nya sendiri itu kita bisa start rakit dari harga 4 jutaan. Oh enggak seberapa mahal. Enggak berapa mahal. Itu memang Google yang paling mahal. Google yang paling mahal karena apa? Karena dia teknologinya kenapa mahal? Karena latensinya rendah, delaynya. Jadi real time. Iya, milisecond itu kan delaynya. Nah itu dia 0, milisecond. Karena kalau nggak real time keburu karena kan buta bisa dibilang. Ya, punya mata si pilotnya benar-benar ya si drone itu aja, dia nggak bisa ngelihat sekitar orang. Jadi ya ada risiko tuh lumayan juga ya. Banget. Jadi gini, kenapa si pilot-pilot FPV ini
biaya hire-nya itu lumayan. Range-nya itu 8,5 sampai 15 juta per day. Per day. Okay. Karena race. Misalnya satu drone nabrak, yang jelas sudah korban drone sama GoPro. Nah, habis itu belum lagi impact yang dihasilkan dari tabrakan itu, resikonya nabrak mobil orang atau apa gitu. Nah, itu juga harus kita ganti. Nah, yang kayak kemarin gua DWP, pala orang semua di bawah. Nah, Sontok. Iya. Lah, Bocor halus waktu itu ada kejadian mas, drone teman gue lagi racing, lagi latihan, nabrak pintu mobilio, sobek, itu pintu sobek. Kenapa dibalik? Bukan. Kenapa? Frame-nya kan karbon. Iya. Dan karbon tipis sekitar pisau lah ya. Iya, jempol mas, masuk. Udah kayak pisau. Kalau balik-balik sih ya, kalau kena tangan atau apa ya paling dia sobek 3 jahitan 4 jahitan lah. Tapi kalau frame-nya ini mas, dia karbon keras, begitu kena speed 80 100 ya udah jadi kelar. Nah, orang tabrak itu mah sama tabrak tronton salah. Ini kan tronton nggak ada karbonnya. Karbon lagi. Nah, kalau untuk FPV sendiri itu apakah lo harus belajar drone dulu baru bisa ke situ atau bisa langsung? Nah, jadi anak-anak FPV ini untuk meminimalisir cost daripada drone jatuh terus, simulator dulu. Simulator ada di PC. Nah, jadi pada belajar simulator dulu. Simulator ada enak nih, udah bisa terbang diam aja dulu. Terbang diam, maju mundur, kanan kiri. Nah, baru main drone beneran. Tapi prinsipnya sama drone biasa sama aja kan? Beda. Oh beda. Jadi kalau drone biasa itu misalnya di remote itu yang sebelah kiri kan kita naik turun dulu ya. Kalau dia nggak throttle. Oh, throttle buka tutup gas ya? Iya. Jadi throttle. Jadi pada saat drone posisinya kayak gini kita naikin, jadi naik. Misalnya gini ya maju, ini mundur gitu. Jadi kita memang yang waktu di simulator itu lebih ke ngafalin momentum. Nah, kapan buka throttle? Kapan ya? Jadi sebenarnya mirip-mirip juga kalau misalnya kita bawa mobil balap lah. Jadi main ada perhitungan kapan kita ngegas, kapan angkat gas, kapan ngerem dan sebagainya. Ya, makanya ada balapannya. Iya. Jadi karena ya itu berkaitan sebenarnya. Berhubung kan selama ini konten gua kan otomotif. Nah, berhubung sekarang ngobrolnya sama pakar drone ya tetap ada hubungannya, tetap pakai mesin. Biar enak ngomongnya drone ya, sebentar. Boleh nih. Kita sambil belajar dikit sekali-sekali. Konten gua ada ilmunya, nggak cuma sekedar konten-kontenan doang. Iya, ini yang dari Bizia. Oh, ini yang memang pabrikan ya? Pabrikan, perakitan. Nah, berat juga ya. berat mas. Nah ini kamera built-in. Kamera built-in. Tapi ya itu si kualitasnya juga nggak ngejar kualitas GoPro ya. Masih apa ya? GoPro 5 lah. Jadi makanya masih mendingan kita pakai rakitan karena kalau untuk TVC gitu-gitu pas pada saat editing nggak ngejar mas. Itu goggles-nya. Nah ini yang paling mahal. Jadi ya investasinya di sini yang besar. Nah kalau Google ini nggak pakai drone ini bisa? Bisa. Oh bisa. Main frekuensi soalnya. Iya. Jadi dia emang ada. Jadi gini mas, si DJI itu ngeluarin Google ini. Oh ini kita pisah. Harusnya bisa. Oh. Tapi ada yang membanding. Ada yang membanding. Iya. Nah jadi kalau misalnya kita beli Google sini, kita dapat satu VTX. VTX itu video transmitter. Yang dimana dia bisa nyambung. Yeah. Nah itulah yang kita taruh di drone rakitan. Gitu. Makanya. Superhero. Iron Man. Nah kalau gua dulu sempat punya drone, belajar nerbangin, rusak. Jatuh. 2 kali. Nabrak. Nah semenjak itu gua agak takut. Karena drone lumayan harganya. Servisnya juga lumayan juga. Sama servis besar mobil mirip-mirip lah. Nah,
teori komplit segala macam ya sama lah service drone tadi itu. Makanya semenjak itu saya memutuskan untuk kita hire aja lah kalau memang perlu ya, sosok bisa sendiri. Karena gini mas, prinsipnya bedanya itu kenapa? Drone sama kamera itu beda. Jadi gini, kamera kan barang milik Tuhan. Iya. Nah drone kan barang terbang. Iya. Barang terbang. Jadi kayak misalnya kita sekali servis nih, itu teknisi juga nggak boleh yang miss. Ada yang miss, error di atas ya kelar. Kan? Terbangan terus sih. Makanya itu dia. Jadi kayak apa namanya? Ya banyak lah yang mengira kayak produser film atau iklan gitu merasa kayak ya harga drone-nya kan 20 jutaan sama kayak harga kamera. Kenapa harga sewanya jauh lebih mahal bisa sampai sejutaan sehari gitu. Beda. Jadi barangnya barang terbang. Dan risknya lebih besar. Teknologi juga beda dong. Iya. Dan bahkan sekarang itu kayak rekanan-rekanan kita mas, kalau misalnya bikin penawaran gitu-gitu lebih mahal harga pilotnya mas daripada harga si sewa alatnya. Iya, sewa alatnya. Ya, skill juga. Nggak sembarang orang. Walaupun sekarang banyak lah drone-drone yang apa istilahnya ready to fly, gampang yang kayak gitu-gitu. Cuman tetap aja susah. Beneran nggak? Asli. Belajar lebih bego juga. Iya. Nah, pada akhirnya memutuskan untuk masuk dalam daripada merusak barang kan. Iya. Makanya berteman aja dengan bapak ini. Kalau kita betul-betul gambar-gambar dari atas kan bapaknya aja lah profesional. Masing-masing dari bagian. Iya. Nah, untuk pilot sendiri itu kan gue dulu pertama kenal lo disebutkan certified drone pilot. Itu sebenarnya ada ini. Ada pelatihannya, sertifikasinya. Nah itu pengaruhnya berarti sama kayak ini ya, kayak kurang lebih ya sertifikasi profesi aja ya. Betul. Kayak diver misalnya. Betul. Lo bisa diving iya, tapi kalau lo certified ya lo bisa ngajar, bisa segala macam ya. Betul. Bisa sama kayak, jadi gini mas, kalau di dunia industrial nih, jadi dia tuh sama kayak sertifikasi rockman, yang manjat yang listrik, nah gitu. Sertifikasi tukang las, sertifikasi apa, yang operator crane, nah itu sama kayak gitu. Nah apa namanya sertifikasinya udah bisa diambil di sini atau masih harus keluar? Sekarang udah bisa. Jadi gini, kalau jadi kan si drone ini menyangkut ruang udara. Ruang udara itu berarti berurusannya ke DKPPU. DKPPU di bawah Kemenhub. Sementara masih dibikin namanya sertifikasi aja, tapi belum ada undang-undangnya mas. Nah undang-undangnya masih ngikut undang-undang pesawat terbang sama helikopter. Nah untuk drone sendiri lagi digodok undang-undangnya masih sekarang. Itu sih. Tapi apa kalau dari frekuensi segala macam dia mengganggu traffic di udara nggak sih? Nggak ada hubungannya. Berarti ya kalau kita mau terbang di bandara apa segala macam nggak masalah atau? Sebenarnya nggak masalah, tapi udah dibikin safety-nya dari aplikasi yang di DJI. Pada saat kita menerbangkan kita butuh aplikasi di mana? Udah di lock di situ. Jadi untuk safety-nya si pesawat apa namanya kita dibikin pokoknya di saat kita ngidupin ini drone di daerah bandara itu drone-nya nggak mau terbang. Oh memang udah di secure lah ya? Iya di secure sama si company-nya. Itu dia. Tapi kalau misalnya drone yang rakitan gitu mau kita terbangin apa namanya di bandara ya nggak ada masalah gitu. Tapi ya jadinya ya mengganggu ruang udara. Dan resikonya lebih besar. Itu bisa hukum, bisa. Iya. Jadi kayak kemarin itu ada salah satu proyek kereta api yang dekat bandara kan Halim, proyek kereta api cepat antara KCIC atau LRT sih dia nerbangin drone di ring satunya Halim tuh. Nah mengganggu traffic sampai ada beberapa pesawat itu jadinya go round. Nggak bisa landing karena ada traffic karena si radar mendetek GPS si drone. Nah udah, akhirnya orang yang cari dapat terus ada kena dendanya 1 miliar. Karena juga memang pengaruh sih kalau pesawat kalau nabrak burung aja. Iya. Jatuh
pesawat. Iya, jadi mau nggak main-main ya. Iya, karena pada saat approach itu kan Mas, kita kayak ngelihatnya aja pelan Mas. Iya. Padahal masih 300 km, 400 km per jam gitu. Pada saat di approach mau ke runway. Nah, bayangin kecepatan segitu ngimpact ke drone, buset ya. Keras pula. Iya. Burung yang lebih baik aja bisa kolaps pesawat. Iya. Keras. Makanya. Jadi bahayanya seperti itu. Jadi Jangan terbang sembarangan. Iya, emang ini barang apa nggak sembarangan sih, karena ya banyak lah drone-drone mainan ya gitu. Tapi kan kalau itu dia nggak bisa terbang tinggi jauh lah ya, kalau cuma berapa meter di atas. Nah kalau drone sendiri bisa terbang setinggi apa sih dia? Kalau yang dari si produk DJI ini memang dilimitasi dari pabrikannya itu 500 meter Mas. 500 meter. 500 Merek apa seri apapun? Seri apapun. 500 meter dari tempat di take off. Iya. Jadi bukan dari nol ya, ya. Nol ya. Yang itu kalau diterbangin dari gedung lantai 27 ya dari situ. Itu nol ya. Nolnya. Ya. Betul. Nah itu dia. Dan yang canggih lagi itu sekarang si DJI yang terbaru nih, termasuk ini dia udah ada transponder Mas. Jadi bukan transponder sih, teknologi namanya AirSense. Di saat ada pesawat atau helikopter yang terbang rendah di sekitar kita bisa detect. Tapi dia nggak detect ya. Kita yang detect. Jadi kita yang aware. Kita yang langsung landing. Turunin. Namanya AirSense. Jadi memang butuh pengetahuan lebih lah untuk bisa menjadi profesional di sini, karena ya kaitannya gitu. Karena kalau salah nabrak pesawat terbang lu buset. Boeing aja kemarin jatuh ngegantinya berapa juta dolar. Gara-gara beginian kan. Memang itu, jadi nggak sembarangan lah kalau untuk jadi profesional di sini, karena satu barangnya mahal. Karena drone kalau yang udah canggih pasti mahal lah. Ya kan drone yang biasa-biasa aja udah di atas 10 juta semua kan ya. Yang istilahnya bisa digunakan secara proper lah. Lain kalau yang mainan-mainan yang 200.000 300.000 nggak dihitung gitu lah. Cuma remote pesawat terbang, remote helikopter. Dan satu lagi merugikan orang. Iya. Yang kayak tadi yang klien gue itu yang nabrak patung itu kan, berarti kan patungnya rusak. Iya. Ya itu kan landmark. Iya. Landmark jadi ya kayak jadi butuh perbaikan dan segala macam jadi ya. Yang kita pikirin jangan apa namanya. Jadi kalau misalnya kita jadi pilot drone itu pada saat drone itu terbang, yang namanya udah barang terbang, udah 50-50 bisa balik atau enggak. Nah, yang kedua adalah yang kita pikirkan kerugian orang dulu. Iya. Baru kerugian kita. Gitu. Jadi memang makanya mindsetnya ke tim gue juga gue mindsetin kayak gitu Mas. Mau ngambil shot ekstrim, mau ngambil apa money shot atau apa, pikirin resikonya dulu. Kalau misalnya drone jatuh di tengah hutan, bisa dievakuasi nggak? Bisa diambil nggak? Gitu. Jadi risk assessment lah. Pada intinya. Nah terus kalau udah kaitannya ke apa namanya, misalnya lu di hire secara profesional, ada klien yang sotoy lah, jadi gua mau gambarnya begini, itu biasanya gimana tuh? Apa lu ngasih pengertian, oh ini kemampuannya cuma segini, bisanya cuma begini, atau kadang ada juga yang kekeh yang nah kalau pikir gitu awalnya kita edukasi Mas, kita edukasi ini Pak ini gini, udah. Misalnya kita bilang nggak bisa Pak, terlalu beresiko, movementnya terlalu beresiko. Nggak harus Mas, saya mau itu suratnya kayak gitu soalnya. Saya tinggal nyodorin surat Mas, ini surat pernyataan bahwa Bapak bertanggung jawab penuh kalau ada apa-apa. Dia tanda tangan kita aja. Kalau dia mau tanda tangan, kita mundur. Mau potong fee deh. Ya udah gitu aja Mas, simpel. Karena ya apa ya? Maksudnya kemampuan si drone ini ibaratnya jangan suruh ikan manjat pohon Mas. Itu dia. Sama aja kayak lu nyuruh drone suruh ke dalam air. Iya. Itu salah. Nah makanya waktu itu ada yang kayak saya lupa nih syuting iklan apa gitu di pabrik gitu Mas. Dia minta drone-nya itu terus diterbangin di lorong antara mesin sempit Mas. Tapi memang rada tinggi. Nah ya udah, pertama ini drone kan baterainya lipo nih, ada apa kecenderung terbakar. Terbakarnya itu bukan terbakar biasa loh, jadi terbakarnya itu terbakar kayak api las. Pada saat dia bocor dia kayak api las tuh, dan nggak bisa dipadamin, tunggu sampai habis. Nah akhirnya kita risk assessment, oh nggak bisa gitu.
pertama itu dalam ruangan nggak dapat GPS dan drone-nya nggak lock, hanya lock by vision sensornya doang. Ya udah, sekarang gitu deh, kenapa nggak pakai moto Jeep gitu? Iya. Benar. Itu memang itu peruntukannya gitu loh. Ya jangan di hire drone gitu loh. Ya, dan pilot-pilot drone juga harus pintar gitu loh. Kerjaan apapun jangan main sikat-sikat aja, lihat dulu. Iya. Gitu. Sebenarnya efeknya bisa berbalik ke pilot sendiri. Iya, efeknya udah sekarang kan kena mesin-mesin di pabrik. Berapa? Iya kalau insurance. Kalau insurance kelar mas. Suruh terbang lo ganti drone. Iya. Makanya gitu. Jadi ya pada intinya ada ya drone, barang terbang, kamera terbang, peruntukannya juga ada buat apa khususnya. Memang drone ini teknologi yang lumayan spektakuler sih kalau gue bilang sekarang ini, karena menggantikan helikopter. Karena zaman dulu kalau melihat kita syuting kalau butuh terbang apa semua pakai helikopter ya, gitu minimalisasi costnya gila-gila nih Ya. dengan adanya drone nih. Helikopter $1.000 per jam. Iya. Sebenarnya bisa beli drone nih. Dan bahkan ada satu perusahaan helikopter yang perusahaan helikopter dia lumayan gede mas. Dia mainnya di daerah timur Indonesia. Sekarang malah dia fokus ke jadi perusahaan drone. Iya, karena juga maintenance cost lebih murah, terus juga operating cost juga jauh lebih murah. Betul. Nah kalau drone itu yang kan ada limitasi baterai nih. Nah kalau selama ini yang dijual bebas lah, itu paling lama dia bisa terbang berapa lama? Pokoknya kalau yang drone komersial yang dijual umum itu range terbangnya itu start dari 15 menit sampai 40 menit. Oh, itu maksimum ya. Nah segede-gedenya baterai yang ditaruh, misalnya kayak yang model yang kayak si Prestige jual tuh, yang bisa naikin orang. Iya. Nah, ini tuh gue belum belajar mas teknologinya, belum tahu. Jadi apa namanya? Jadi mas, kalau misalnya kayak nih drone ini nih, dia bisa terbang 20 menit mas. Kalau misalnya gue tambahin nih baterai di atasnya dengan mAh yang sama, bukan berarti dia terbang jadi 40 menit mas. Karena kan ada masa beban tambahan yang dinaikin. Nah, jadi baterainya lebih boros. Iya, akan lebih boros. Dia butuh power lebih, butuh RPM lebih tinggi. Gitu. Jadi menurut saya sih terbang 15 menit aja juga udah bosan. Karena kan kita sebenarnya ngambil footage aja sih, kan nggak juga live. Iya. Apa namanya ya, kalau misalnya memang kalau kita ngelihat di Amerika lah, kalau ada car chase gitu tetap masih pakai helikopter. Karena mereka kan butuh sekian waktu, tapi kita nggak pernah tahu tuh kapan kelarnya tuh car chase-nya, tetap pakai helikopter sih. Cuman ya sekarang ya lebih dimudahkan lah, karena ya untuk penggunaan pribadi aja yang tadinya kita cuma bisa ya foto dari depan dari bawah, ini dengan adanya drone memang lagi jadi lebih keren sih, hasilnya jadi lebih keren. Oh iya, ada satu lagi mas, kenapa orang mas lihat deh MotoGP, F1, WRC itu masih pakai helikopter semua kan, nggak ada yang jarang lah pakai. WRC masih pakai drone bikin, tapi masih utamanya helikopter. Kenapa? Karena kalau drone itu kan kita ngendalinya pakai remote. Ya. Di saat di atas kan dia udah by sistem. Sistem kan persentase errornya juga masih ada, masih besar lah. Gue nggak bisa exactly kasih berapa persen kan. Cuman kalau helikopter memang manusia langsung yang mengendalikan dan punya banyak prosedur safety. Ya. Nah, makanya that's why kayak MotoGP, F1 dan lain-lain masih pakai chopper. Jadi kalau dari kualitas gambar sebenarnya bisa tersubstitusikan kan dengan kamera drone. Cukup. Bisa ya. Bisa, cukup. Cuman ya banyak faktor lah ya. Iya. Yang masih mempertahankan. Mungkin juga rentang terbang sih, kalau mungkin alasan yang besarnya contoh kayak misalnya Paris Dakar. Iya. Lalu kalau pakai drone bos. Nggak mapan. Kalau helikopter aja masih ada berhentinya si bensin. Sama sih kalau misalnya ya si ini kan mas, kalau misalnya mereka pakai chopper juga karena di kameranya itu kan satu kamera gede dan emang kualitas gambarnya bagus banget. Nah kayak sampai di F1 tuh bisa di zoom gitu, berapa kali zoom gitu kan mas. Sama satu lagi kan mereka butuh video transmitter mas. Iya, yang bisa live. Yang bisa live. Nah itu berat banget. Untuk ditaruh di drone sih. Nggak usah. Itu gue pernah ngangkat mas. Itu kamera
sama video transmitter plus baterai kameranya plus baterai transmitternya, habis itu motor fokus, jadi dikendali dari bawah tuh motor fokus lensanya gitu-gitu. 14 kilo, 15 kilo mas sekali angkat tuh. Yang pakai drone nggak bisa drone cuma bisa terbang aja. Kayak dulu aja lu punya pengalaman lah apa namanya soal perkameraan waktu ikut ngeliput Euro Cup dulu Swiss Austria, jadi supir. Cuman ya banyak belajar juga ngelihat spider cam yang di spider cam stadion. Wah itu gila loh, itu gedenya itu segede apa ya, drone gede deh, gede banget itu. Dan itu dikendali pakai remote dan dia tidak terbang tapi pakai sling. Itu jadi dia lari ke kanan ke kirinya pakai sling. Pokoknya segede AC satu pintu lah ya mas. Gede banget itu, asli gede banget. Gue ngeliat pas lagi di bawah, buset segede. Dan itu speednya 1,5 kali lebih cepat daripada real peristiwanya. Makanya kita kalau nonton bola di TV kayak lambat ya? Kayak cepat. Lebih seru karena itu untuk kepentingan broadcasting. Betul. Jadi supaya tontonnya lebih menarik. Lu nonton bola di stadion, Bella, lu nonton bola tidur. Kok begini amat ya, nonton langsung ya? Cetung, lari berasa cepat. Dipikir seru. Jadi itu memang kepentingannya itu makanya speednya ditambah. Itu harganya berapa juta dolar gitu kamera. Itu sih gila. Sama sling-slingnya motornya gitu. Iya, itu bisa pokoknya berapa puluh miliar gitu harga kameranya. Ya itu untuk demi memanjakan kita semua di TV. Iya. Segitunya, dan itu mungkin juga belum bisa direplikasi lah dengan teknologi yang sekarang kayak drone contohnya sebenarnya kan bisa aja. Bisa aja, cuman ya mungkin itu banyak hal yang belum bisa direplikasi lah sebenarnya. Kalau pakai drone sebenarnya kan lebih simpel. Betul. Tanpa harus narik swing ke sana kemari dan segala macam, dan mungkin bisa lebih murah, cuman ya mungkin kualitasnya belum segitulah. Nah yang di ini mas, yang kayak apa? Nggak usah yang ribet itu, yang kayak di MotoGP atau F1 tuh, sling yang depan pedok tuh, ya yang sering ngikutin tuh jalan gitu, itu gue udah pernah nanya, termurah itu tuh sekitar apa ya? Iya. Sama slingnya. Sama motor-motornya sama remote-nya. Broadcasting tuh ya kalau udah profesional sih nggak ada yang murah malah. Lu main catur sekalipun kalau udah kelasnya Grandmaster Karpov atau siapapun namanya, gue papa catur miliaran itu yang salah lo. Terus yang pencetan itu per milisecond itu nggak bisa salah. Nggak boleh delay. Jadi apapun kalau mau profesional ada harganya. Iya, apapun lah. Iya, menarik sih. Ya, jadi ya buat teman-teman yang mau mungkin belajar lebih lanjut, boleh ya di DM Instagram atau ini kita taruh di sini. Jadi kalau mau ya tahu lebih banyak lah soal drone, terus juga cek aja Instagramnya @pelikandroneservice ya. Pelikan drone. Oh, Pelikan Drone. Iya, Pelikan Drone. Jadi ya bisa cek di situ. Dulu gue tuh waktu yang sebelum pandemi mas, gue selalu buka kelas gratis sebulan sekali buat nge-training pilot. Jadi ini mungkin nih pandemi udah mulai nanti reda, udah mulai turun, nanti mungkin kita ada kelas gratis. Nah, boleh tuh, lumayan kan gratisan. Hari gini gratisan, lu mungkin dibayar lu. Lo gue jujur ya mas, gue ngecas kalau misalnya training satu orang di company gitu, per orang. Itu biasanya kalau untuk training dari bego, dari benar-benar awam sampai bisa lah. Itu berapa hari biasanya? Berapa lama? 3 hari ya? 3 hari. Jadi satu hari itu kita full kelas, 2 hari full praktek. Sampai pokoknya dia bisa, sampai dia bisa. Masalah itu coy. Ya hari gini kalau kasih gratisan ya nggak perlu punya drone, kalau emang pengen tahu aja dulu kan nggak ada salahnya. Siapa tahu ada rezeki bisa beli drone, jadi udah bisa. Jadi kalau gue nggak ada, gue percayakan ke bapaknya aja udah. Dan nggak semua orang. Iya. Karena beda-beda. Nggak, dan gue jujur ya, istilahnya ya
teknologi ya, walaupun agak apa namanya nggak segitunya gua sama teknologi, tapi ngerti lah. Belajar drone nggak gampang loh. Lu mesti tahu koordinat dan segala macam. Wah rumit lah, kalau buat gua aja udah rumit gitu, makanya gua belajar yang lain aja dah gua. Jadi karena memang rumit, jadi nggak sembarangan gitu, nggak cuma sekedar ini gini ngelok terus terbang gitu, nggak sembarangan. Karena ya kasus drone gua rusak itu kan begitu drone. Jadi terbang udah sesuai arahan lu nih, ya kan, tung, udah nyala. Terbang, ngambang udah. Gua pencet, kok gak bisa? Gua gimana? Asli, itu gue liatin, itu anjingnya gimana? Ya mau nggak mau, gue sontok pakai sapu dia jatuh. Dus ngejita, bangsat. Iya, aduh, begitu, itu udah sesuai arahan beliau padahal tetap aja. Ini nggak bisa dipencet nih, ini gimana nih? Ya udah, hancur lah itu dulu. Iya, dan habis itu juga kita harus baca situasi kan mas. Ya. Situasi kayak waktu yang kami ngerjain di PON kemarin mas, buset tuh chaos gitu mas. Yang pokoknya di saat drone lo terbang, jangan terbang di atas supporter yang kalah. Di samping botol aku berapa kali mas? Buset dah. Terus itu drone yang kedua itu service itu jatuh karena angin. Jadi lagi terbang, anteng, tiba-tiba ada angin kencang karena di tempat gua kan di Bogor angin suka begitu kan ya. Set, lulus kontrol udah nabrak gua, rusak lagi. Ya begitulah. Jadi barang mahal, di not play lah. Jadi belajar yang bener aja, belajar yang bener dulu. Tapi walaupun drone ini rumit, tapi bisa dipelajari. Bisa dipelajari karena apa? Ya. Dan butuh keseriusan. Terbukti banyak sekarang contoh di YouTube aja deh, semua hampir YouTuber segala macam mereka bisa mengoperasikan drone sendiri karena memang sebenarnya easy to use. Asal lo mau belajar benar aja, jangan setengah-setengah, jangan nganggap ini gampang lah, gini bisa terbang, gitu. Cuman tapi ya menarik sih, gue suka banget karena jujur gue paling seneng ngelihat sesuatu tuh dari atas. Wah itu udah lu view lu paling bagus bisa lo dapat ya dari atas. Betul. Iya kayak misalnya lu ke atas gedung tinggi, kemudian ke bawah ngeliat apapun dari atas tuh memang terbaik lah. Berview. Iya, berview itu udah paling keren lah. Karena lu bisa ngeliat yang nggak semua orang bisa lihat gitu dengan adanya drone. Ya terbantu lah, mungkin ya buat dulu harus bisa naik pesawat untuk bisa lo ngalamin itu, atau lo naik ke gedung tinggi yang nggak semua orang bisa punya akses. Tapi dengan adanya drone ya semua orang di YouTube sekarang semua orang bisa, oh iya dari atas segini, ini itu sih keren sih buat gua. Dan satu lagi mas, apa namanya, orang-orang Indonesia kita ini malas beli manual. Manual itu dianggap sebagai bungkus. Bukan ambil barangnya buang sama bungkus-bungkusnya begitu. Malas baca manual. Jadi gini, sebenarnya ada sistem-sistem dia yang memang udah canggih gitu loh, udah canggih. Tapi gara-gara malas baca manual dianggap error. Itu dia mas, dianggap itu error sama orang yang nggak baca manual gitu loh. Jadi biasakan makanya. Lu baca manualnya. Ya, walaupun kita juga ya, orang Indonesia juga ya. Iya. Jarang lah baca manual karena merasa sotoy aja, bisa. Sama kayak gue dulu juga mas. Jadi kayak udah kebentok masalah baru baca manual. Kalau enggak ya main. Dulu zaman gue ngeband, gue beli alat tuh namanya Groovebox. Awalnya segini. Buset. Gue nyuruh temen gue, sebelum belajarin gue. Akhirnya temen gue baca, dan dia ngajarin, ini segitu malesnya gitu. Iya. Berarti tinggal baca doang ya? Iya, bahasa Inggris sih, kebanyakan manual kan bahasa Inggris ya. Kita bahasa Inggris juga cang-cincong ya. Karena bahasa Inggris ngomong, bahasa Inggris buku kan beda. Ya kalau sekarang udah agak mendingan lah, pernah bikin skripsi soalnya, jadi udah agak lumayan. Temen itu kan boro-boro. Oke, kayaknya segini dulu ngobrol-ngobrol kita. Kali ini ngebahas soal benda terbang ini. Jadi ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang nonton. Nah kalau mau tahu lebih banyak silahkan menghubungi beliau di Instagram @pelikandrone.
Terus juga kalau mau main ke showroomnya, ke kantornya di sini di Lebak Bulus, mungkin nanti ya DM aja, tanya alamat, Sherlock segala macamnya. Oke, segitu dulu. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram @om_kingkong dan juga sponsor utama kita yang selalu setia @vet455_special. Oke Jo, thank you banyak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat semua. Sehat selalu juga buat teman-teman. Tetap ya walaupun sekarang sudah agak longgar, tetap protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan masker berkoan. Jadi cantik. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.